Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Baik, sebelumnya perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Tahira, saudara bisa panggil saya dengan Nabila. Terus sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Dengan Ibrahim Firjawan. Oke, saya panggil. Bisa dipanggil Pak. Oh, baik, mungkin saudara Baim memiliki permasalahan atau suatu hal yang harus diceritakan ke saya. Saya dengan bersedia, saya juga dengan senang hati mendengar informasi atau cerita dari saudara-saudara. Sebelumnya, konseling ini kita lakukan untuk mencari solusi atau cara untuk mengatasi suatu permasalahan ataupun suatu hal yang lain yang bisa membantu saudara. Sebelumnya, akhir-akhir ini saudara kesibukannya apa? Saya kesibukannya olahraga. Ya. Sama kuliah. Oke, kuliah di mana saudara? Di psikologi ini. Oke. Terus kuliahnya sekarang semester berapa? Semester 10. Oh, semester 1. Oke, baik. Selama perkuliahan ada permasalahan yang dirasakan atau apa? Banyak. Banyak. Salah satunya apa itu? Prokrastinasi. Oke. Itu prokrastinasinya seperti apa? Maksudnya ciri-ciri yang biasa dilakukan seperti apa? Seperti menunda tugas. Oke. Biasa menunda waktu pergi ke kampus. Oke. Makanya sampai sekarang semester 10. Terus kalau misalnya saudara melakukan hal tersebut, perasaan saudara bagaimana? Galau. Oh, galau. Ya. Selain galau mungkin ada? Stres lah karena apa ya, kayak aduh bohong-bohongin lagi. Kalau misalnya menurut saudara, faktor apa sih yang bisa membuat saudara merasakan sehingga merasakan prokrastinasi akademik ini? Seperti apa ya, seperti misalnya manajemen waktu saya kurang. Oke. Karena banyak kesibukan lain seperti olahraga, biasa main game juga. Oke. Dan kadang-kadang juga pergi nongki itu. Oke. Jadi waktu bersama teman ya. Ya. Oke, jadi saudara mengalami prokrastinasi akademik itu salah satunya karena sulit untuk manajemen waktu, betul? Selanjutnya, apakah prokrastinasi akademik ini terjadi pada satu mata kuliah saja atau pada mata kuliah lain juga? Banyak, nggak cuma satu. Terus pernah nggak sih saudara ini mencoba untuk mengatasi prokrastinasi akademik ini? Apakah ada cara yang sudah saudara lakukan atau sama sekali belum ada? Dulu saya mengalami prokrastinasi karena saya kan punya rumah kampung di Toraja. Jadi kadang saya itu dulu apalagi waktu COVID itu saya pulang balik kampung kuliah karena dulu ada kuliah yang online, ada yang offline. Jadi kadang saya malas datang ke situ. Jadi saya tunda lagi kuliah. Jadi jalan kali. Terus kira-kira hal apa sih yang bisa membantu saudara untuk mengatasi prokrastinasi akademik ini menurut saudara? Mungkin dari support system. Kedua itu motivasi.
kira-kira support sistemnya dan motivasi itu dibutuhkan dari siapa? Atau orang terdekat kah, keluarga, atau? Yang pertama itu udah orang terdekat. Oke. Jadi saudara membutuhkan support system dari orang terdekat. Jika dari keluarga, bagaimana? Iya, sangat perlu juga. Keluarga juga ya. Ya. Dan mungkin saya harus korbankan seperti karir saya di olahraga. Terus ada nggak sih misalnya kan tadi saudara mengatakan bahwa saudara merasa ketika mengalami prokrastinasi akademik itu saudara merasa stres dan galau. Kalau caranya saudara untuk mengatasi kedua perilaku tersebut bagaimana? Caranya mengatasi itu kadang healing. Healingnya dengan Biasa jalan-jalan, olahraga pun jadi healing. Terus dampaknya prokrastinasi akademik ini selain bagi fisik, menurut saudara berdampak ke apa saja? Ke badan saya juga. Bisa dicontohkan kayak bagaimana? Seperti saya kan menunda-nunda. Jadi kadang prokrastinasi akademik ini bukan cuma akademik ya, ke ini juga ke olahraga. Saya punya tubuh sekarang sudah merah karena jarang ya, sudah tidak pernah olahraga. Oke, jadi saudara merasa fisiknya menurun karena jarang olahraga, benar? Ya. Terus selain itu, apakah saudara tidak ada pertimbangan lain jikalau misalnya kan tadi alasannya menunda tugas itu karena malas, mungkin ada pertimbangan lain kalau misalnya saudara dapat berpikir yang lain itu misalnya bukan karena malas saja atau ada faktor lain begitu, bagaimana? Mungkin karena saya nanti berpikir bahwa ini sudah saya kuliah nih sudah 5 tahun nih, jalan 5 tahun, mungkin harus misalnya kasih selesai kuliah memang karena nanti keburu mepet menurut waktunya, jadi sia-sia nanti. Jadi saudara harus tertekan karena tuntutan waktu untuk kuliah. Ya, baik. Jadi dari pertanyaan dari jawaban saudara berikan, saya dapat merasakan bahwa saudara merasa tertekan, stres dan juga galau saat mengalami prokrastinasi akademik tersebut, betul? Oke, baik. Terus menurut saya sebagai konselor, saya mungkin bisa memberikan saran untuk memanajemen waktu lebih tepat lagi, kayak mungkin membuat list seperti jam begini saya harus belajar mengerjakan tugas, terus selanjutnya sore saya harus olahraga, atau mungkin lebih spesifik lagi begitu, kayak kegiatan saudara pada tiap harinya. Jadi mungkin itu saran saya yang bisa saya sampaikan, karena seperti yang kita tahu manajemen waktu memang itu sangat penting, apalagi untuk saudara yang saat ini sedang berkuliah gitu. Menurut Anda apakah saran yang saya berikan itu bisa Anda lakukan? Sangat bisa, karena manajemen waktu itu sangat penting, jadi saya harus schedule. Oke, kalau
kan tadi saudara katakan bahwa support system juga dibutuhkan. Selain itu saya juga memberikan saran bahwa manajemen waktu juga tidak kalah pentingnya. Menurut saudara, apakah ada strategi lain yang sekiranya bisa saudara lakukan untuk mengatasi atau mengurangi prokrastinasi akademik yang dirasakan oleh saudara? Strategi lainnya mungkin contohnya kita bilang itu harus membuat list atau schedule kegiatan biar manajemen waktunya itu dimaksimalkan. Oke, jadi kita telah membahas beberapa strategi yang mungkin membantu Anda mengatasi prokrastinasi akademik, yaitu ada di sini yang saudara tadi sampaikan, support system dari orang terdekat, keluarga juga, dan karir, dan sebagian juga dari karir seperti olahraga. Terus saudara juga katakan bahwa prokrastinasi akademik ini membuat saudara itu merasa stres dan galau. Terus kesulitan manajemen waktu juga saudara rasakan karena salah satu faktornya game juga dengan olahraga, betul? Terus selain itu saudara ini prokrastinasi akademiknya bukan hanya pada satu mata kuliah, tapi juga ke mata kuliah yang lain. Terus misalnya saudara mengalami stres dan juga galau pada prokrastinasi akademik tersebut, saudara berusaha untuk healing dan jalan-jalan ataupun olahraga dengan orang-orang sekitar. Benar? Terus saya juga telah menyampaikan beberapa saran, yaitu manajemen waktu yang mungkin bisa sekiranya bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi prokrastinasi akademik yang dirasakan oleh saudara. Jadi mungkin hanya itu proses konselita hari ini. Maaf jika ada kekurangan dari saya sebagai konselor. Saya akhiri. Terima kasih atas ketersediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih waktu 5 menit baru tukaran lagi nah. Skip video aja.